di Amerika. Nah, kita punya tagline itu adalah Ancient Knowledge Through Science ya. Artinya adalah ilmu pengetahuan kuno gitu ya. Mengapa ilmu pengetahuan kuno yang kita angkat? Ya, ternyata yang kita angkat produknya adalah coklat ya. Coklat itu bukan makanan baru, bukan bahan pangan baru. Kan coklat itu adalah makanan dari zaman dahulu kalanya yang dimaksimalkan. Yang banyak orang sekarang pada abad 20 ini belum ketahui manfaat lebih jauh tentang sebuah coklat yang healthy ya. Oke, next slide. Ya. Ya, sebelum kita mengenalkan produknya, kita harus tahu dulu dong. Company tadi udah tahu namanya ya, FHI ya. Sekarang kita mau kenal dulu nih, siapa pemilik dari FHI. Nah, ini dia founder kita adalah Ibu Susan Barlin atau Mam Susan Barlin ya. Beliau adalah orang Filipina ya. Saat ini menetap di Amerika. Nah, beliau adalah co-founder dari CEO Club Philippines ya, di mana kalau co-founder klub ini atau CEO klub ini di Filipina itu punya power yang sangat luar biasa, di mana mereka bisa mengpendingkan penerbangan sebuah pesawat terbang. Wow, kalau saya biasa memberhentikan ini ya, mikrolet gitu ya. Oke, dia juga seorang international marketer udah pasti ya itu ya, karena memang pengalaman beliau di bidang ini udah boleh bilang belasan sampai 2 tahun kali ya. Dan beliau juga masuk dalam Executive Director John Maxwell Team. Jadi kalau teman-teman yang suka baca buku motivasi, pasti tahu John Maxwell siapa ya. Dan seorang guru kehidupan. Wow, jadi teman-teman kalau punya masalah kehidupan bisa coaching ya dengan beliau ya. Nah, beliau juga punya beberapa usaha di bidang investasi dan juga pariwisata. Oke, next slide. Nah, ini dia tadi kita kan sudah singgung ya, company pusat kita ada di Amerika, tepatnya di Las Vegas, Nevada. Nah, kita berdiri pada tahun 2019 ya, tepatnya diresmikan 2019 di USA ya. Kita saat ini sudah merambah ke negara dunia ya. Pertama yang kita tuju adalah Indonesia, karena Indonesia menjadi salah satu cabang pertama kami di Indonesia, di dunia. Karena di mana kita melihat Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan bisnis ini, khususnya cocoa flavanolnya. Oke, next slide. Nah, kalau di Indonesia, di Jakarta ya, pusatnya ya, itu ada di Tomang Raya nomor 70, Jakarta Barat. Itu kita di Gedung Kosa lantai 3. Nah, satu lagi informasi yang perlu teman-teman ketahui, kita sudah beroperasi mulai dari September awal sampai sekarang udah 2 bulan. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dalam waktu 2 bulan kita mulai dari kantor yang kecil ya, kantor di lantai 2. Sekarang kita udah move ke atas lantai 3 yang skalanya lebih besar. Mudah-mudahan kita bisa pindah ke gedung yang baru atau tempat yang baru yang lebih besar, yang lebih nyaman buat teman-teman. Amin. Oke, next slide. Nah, kita juga punya tim dokter nih. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi, mau bertanya seputar tentang produk, ini teman-teman kita bisa kontak beberapa dokter. Kalau di internasional kita ada Dr. George O'Clarit, ada Dr. Arle Imperio, dan Dr. Mario Ramirez. Dan di Indonesia sendiri ada Dr. Winda Panjaitan. Nah, nanti besok teman-teman bisa ketemu Dr. Winda. Itu kita setiap Selasa ada offline seminar kesehatan di Gedung Kosta lantai 3 ya, itu pukul jam 2 ya. Jam 2 atau jam 14 di kantor ya. Oke, dan juga teman-teman bisa ikut setiap Selasa kita akan ada podcast bersama Dr. Winda mulai dari 10 pagi sampai 10.40 paling lama ya. Jadi itu akan dibikin rutin ya. Oke, teman-teman bisa gunakan ini sebagai media promosi. Oke, next slide. Thank you. Nah, tadi sudah kenal perusahaannya siapa, pemiliknya siapa. Sekarang kita harus tahu juga legalitasnya ya. Jadi kalau perusahaan itu sebelum kita masukin atau kita jalankan, kita harus lihat dulu beberapa syarat ya. Yang ketiga ini adalah legalitas. Legalitas kita sudah aman ya. Kita sudah punya AP2LI atau Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia dan juga SUPL. Sekarang BPOM lagi sedang tahap evaluasi ya. Jadi kita sudah punya depcast. Jadi produk kita sudah aman untuk didistribusikan ke masyarakat. Next slide. Nah, teman-teman, tadi kita nonton video ya, ada video penjelasan tentang masalah penyakit di dunia ya.
Ini adalah data statistik angka kematian di dunia menurut WHO per tahun 2015. Ternyata data tersebut tidak berbeda dengan data yang ada di Indonesia ya. Nah, 3 penyakit pembunuh utama di dunia itu diduduki oleh penyakit jantung yang pertama, stroke yang kedua, dan infeksi saluran napas bawah. Kadang ada beberapa teman tanya kenapa nggak dimunculkan 2020 sih Kak atau Pak. Kayaknya kita belum punya datanya. Kalau ada tuh mungkin COVID ya nomor 1 kali ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah perbandingan adalah statistik angka kematian di Indonesia sendiri menurut Balitbank Kemenkes per tahun 2015. Kalau di Indonesia, 3 angka pembunuh utamanya itu yang pertama diduduki oleh stroke, ya, jantung dan diabetes. Ya. Kenapa stroke di Indonesia tinggi? Ya wajar, karena kita punya pola hidup yang mungkin suka dengan makanan santan, ya. Terus olahraga mungkin sedikit, dan juga kalau di rumah tangga itu stroke belanja istri itu lebih besar daripada penghasilan suami, jadi bisa jadi stroke juga ya. Tanda, oke. Next slide. Menurut data World Stroke Organization per tahun 2017, setiap tahun tuh ada 17 juta kasus stroke, 26 juta kasus penyintas, dan 6,5 juta kematian. 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke setiap harinya. Di dunia ya, bukan di Indonesia ya. Terus setiap 2 detik di dunia orang pasti mengalami namanya stroke. Dan 80% ternyata adalah stroke yang ulangan ya, ataupun sakit sembuh. Nah, biasanya kalau orang kena stroke ini cuma 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, meninggal dunia atau hidupnya tidak nyaman. Kalau hidup tidak nyaman sudah pastikan ya, khususnya stroke yang skalanya berapa persentase lebih besar kerusakannya, mungkin itu akan mengakibatkan cacat seumur hidup ya. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ternyata dari semua data kesehatan dunia dan angka kematian tadi itu tidak terlepas namanya penyakit kardiovaskular atau penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi semua penyakit-penyakit pembunuh utama di dunia ini disebabkan oleh penyakit kardiovaskular alias pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah kita sehat, umumnya kita juga terhindar dari penyakit-penyakit mematikan tadi ya. Tapi kalau kita punya pembuluh darah mulai bermasalah, terjadi seperti penyumbatan, kerusakan di pembuluh darah di lain tempat, itu bisa menyebabkan hal yang sangat cukup fatal. Oke, next slide. Ini dia, Kuna Island Panama. Mengapa sih kita sorot Kuna Island Panama ya? Mungkin yang sorot ini bukan dari FHI, tapi dari mata dunia, khususnya para ilmuwan dunia, kedokteran, dan juga para universitas tinggi ya. Oke, di sana diteliti ternyata pulau kecil ini yang ada di Panama, tepatnya di Amerika sana, mempunyai angka kematian yang sangat rendah. Bahkan orang di sana boleh dikategorikan salah satu penduduk dengan usia yang cukup panjang dan sehat ya. Kita bisa lihat tekanan darah penduduk di daerah Kuna Island itu rata-rata 110/70. Itu seperti, sorry, saya bisa bantu silent? Halo? Bisa bantu silent? Mute? Ya. Halo, yang mic-nya nyala bisa bantu. Thank you. Oke. Tekanan darah 110/70 ini sama saja seperti tekanan darah pada seorang remaja ya. Jadi sangat-sangat normal sekali. Nah, apabila pada usia 65 tahun kita mempunyai tekanan darah dengan angka tersebut, itu kita sangat luar biasa karena kita boleh dikatakan orang yang paling sehat di dunia ya, apalagi di usia 65 tahun. Next, apa penyebabnya? Next slide. Ya. Oke. Jadi diteliti oleh Harvard University, mereka sangat penasaran nih, mengapa penduduk Kuna Island ini bisa begitu hebat dan begitu luar biasanya ya. Apakah itu dikarenakan genetik, kehidupan bebas stres, atau makanan yang dikonsumsi? Ternyata setelah diteliti, penduduk Kuna Island ini punya kebiasaan mengkonsumsi coklat itu atau kokoa itu sehari 3-12 cup. Jadi itu menyebabkan penduduk Kuna itu sangat sehat. Mungkin diolah secara tradisi dengan suhu tertentu yang masih mempertahankan flavanol ya. Next slide. Halo. Boleh dimatiin nggak ya?
Halo, tolong ya teman-teman ya. Thank you. Oke, pada abad 19, halo, bisa dimatiin teman-teman? Ya, oke, thank you. Oke, pada abad 19, kakao atau teo beraroma kakao yang dikenal sebagai makanan dewa itu, aduh, sudah mute? Oke, teman-teman, saya minta waktunya sebentar aja ya, nggak sampai setengah jam kok ya. Tolong mic-nya di mute ya, selain pembawa acaranya dulu ya. Nanti ada sesi bertanya baru dinyalakan ya. Tolong ya, thank you. Oke, pada abad 19, coklat itu berubah ya, cita rasanya, bentuknya, bahkan definisinya mulai berubah sampai saat ini ya, sampai abad 20. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu hal itu karena kan masyarakat itu mulai mengenal coklat itu yang manis, yang enak, bahkan yang dirasakan mempunyai dampak bisa bikin kegemukan, bisa bikin sakit gigi, bahkan panas dalam. Ya, karena campurannya ya, karena coklat yang saat ini muncul itu beredar itu dengan campuran seperti ada warnanya, coklat warna putih. Sebenarnya ada nggak sih coklat warna putih? Kayaknya nggak ada ya, namanya juga coklat ya teman-teman ya. Oke, dan campuran gula yang banyak, kacang-kacangan, tepung, susu. Nah, itulah jadinya coklat yang kita makan di saat ini ya. Itu yang menyebabkan kenapa coklat jadi tidak sehat di mata masyarakat. Sebetulnya pada zaman dahulu kala, pada zaman suku Asmaya, coklat ini dikenal sebagai makanan dewa ya. Jadi hanya boleh dikonsumsi oleh dua jenis makhluk di dunia. Pertama, dewanya sendiri. Yang kedua adalah orang yang akan dikurbankan ya, atau yang dijadikan tumbal. Oke, next slide. Thank you. Nah, ini dia teman-teman. Kenapa coklat itu dari zaman dulu sampai sekarang sangat banyak yang teliti. Ternyata coklat itu menjadi begitu fenomenal ya di abad 20 ini ya, karena banyak peneliti dan ilmuwan bahkan universitas telah berhasil memecahkan misteri dari coklat ini. Mengapa coklat jadi begitu mahal pada zaman dahulu kala? Ternyata di dalam coklat itu mengandung satu zat yang dinamakan dengan flavanol ya. Flavanol adalah kandungan asli zat dalam biji kokoa itu sendiri atau kakao ya, yang dimana itu berkontribusi untuk kesehatan pembuluh darah ya. Jadi itu sangat berguna untuk mencegah kita terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah. Next slide, thank you. Oke, nah dari Suara Berhati Indonesia, kita sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan multinasional. Namanya adalah Berry Callebaut. Jadi kalau teman-teman yang biasa beli coklat mahal, coklat yang terkenal dari dunia, mungkin tidak asing dengan Berry Callebaut ya. Karena di pasaran itu ada namanya Callebaut Cocoa atau Callebaut coklat ya. Itu memang boleh dikatakan salah satu coklat yang paling berkualitas tinggi di dunia. Nah, kita bekerja sama dengan perusahaan ini dengan hak paten di situ tadi tertulis ya US patent ya. Jadi teman-teman bisa ketik US patent di Google. Teman-teman bisa cek kebenarannya. Apakah benar Berry Callebaut sudah terdaftar di US patent ya? Nah, di dalam itu kita bekerja sama dikarenakan teknologi yang Berry Callebaut bisa mempertahankan 80% kandungan flavanol pada kakao ya. Itu dengan teknologi secara alami. Sehingga kakao itu masih mempertahankan flavanol hingga 80%. Nah, Berry Callebaut itu ada di mana sih? Ada di Zurich, Swiss ya. Tapi cabangnya sudah ada di 65 negara. Bahkan Indonesia sendiri juga sudah ada. Tapi produk kami, bahan aktifnya didatangkan dari Amerika sana ya, bukan dari yang Indonesia. Next slide. Kemudian ada beberapa studi klinis yang telah dilakukan. Karena kakao ini ya, atau cocoa flavanol ini mempunyai keunggulan di beberapa manfaat. Yang pertama untuk kulit ya. Jadi di hak paten itu juga sudah diterterakan. Jadi memang flavanolnya berguna banget untuk kesehatan kulit seperti memperhalus struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus dan meningkatkan kelembapan ya. Kalau mencerahkan saya mungkin belum bisa pastikan. Yang pasti
kulit kita pasti bisa jadi lebih halus setelah konsumsi dalam jangka waktu tertentu. Untuk testimoninya sudah ada orangnya di sini, nanti saja ya di sesi berikutnya. Oke, next slide. Nah, ini ada studi klinis tentang hubungannya dengan prostat ya. Kalau pada pria yang berusia lanjut biasanya kan memang rawan dengan namanya pembesaran prostat, kanker prostat. Ini adalah hal yang sangat wajar dialami oleh para pria karena sama hal dengan wanita mengalami namanya masa pensiun alias tutup pabrik menopause ya. Jadi kalau pria itu mengalami mungkin di usia yang berbeda-beda. Ada beberapa pria yang di usia masih tua pun berlanjut usia masih perkasa. Ada kan ya? Berarti tergantung dari pola hidup, lifestyle, makanan yang dikonsumsi. Nah, kokoa ini ternyata terbukti dapat menterapi pembesaran prostat yang ditunda ya. Jadi nggak cepat membesar, bahkan bisa mencegah terhadap kanker prostat pada pria. Next. Nah, uji klinis pada kasus lainnya ternyata cocoa flavanol juga dapat menurunkan berat badan pada tubuh kita ya. Ternyata bisa buat diet, program ataupun metabolisme lemak kita jadi lebih lancar ya. Jadi caranya meregulasi ekspresi gen di dalam tubuh kita ya. Itu halo. Oke, thank you. Oke. Ini sudah banyak juga dibuktikan oleh teman-teman kita, khususnya member yang sudah berhasil menurunkan berat badan ya. Ada yang dari 102 kilo hingga 94 kilo. Next slide. Nah, uji klinis berikutnya adalah menunjukkan bahwa konsumsi flavanol dalam waktu 4 minggu dapat meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dalam tubuh lebih baik ya. Jadi nitric oxide itu adalah seperti yang mengatur kendur kempesnya pembuluh darah di dalam endotelium itu ya. Jadi kalau pembuluh darah kalau memompakan darah itu harus ada kerjasama dengan nitric oxide. Oke, next slide. Nah, ini ada studi klinis lagi dilakukan yang menunjukkan bahwa konsumsi flavanol dalam dua kali sehari selama 28 hari minimal sampai 30 hari dapat meningkatkan aktivitas stem cell dalam tubuh. Mungkin ini pernah disinggung oleh dokter kita ya, dokter Winda ya. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang yang baru minum flavanol atau baru coba, kadang-kadang suka ada yang komplain kan, Pak, saya udah konsumsi 2 hari kok tidak ada menunjukkan gejala seperti yang disampaikan di seminar atau apa. Teman-teman perlu ketahui ya, metabolisme badan kita itu berbeda-beda antara orang A, orang B, orang C ya. Ada beberapa yang sangat problematik banget pada tubuhnya. Mungkin reaksi seperti healing, detox, ataupun apapun itu akan sedikit lebih lambat. Tapi pada beberapa orang yang tubuhnya sangat sensitif seperti saya langsung mengalami namanya seperti detoksifikasi ya, mulai dari pup yang banyak, terus mungkin lebih banyak jumlahnya dan warnanya juga berbeda ya. Tapi after that kita jadi lebih baik rasanya. Next slide. Nah, kemudian ini yang paling bisa jadi nilai jual ya pada masa-masa pandemik seperti saat ini, teman-teman. Kan di luar sana sudah banyak yang muncul produk-produk yang mengklaim bisa menyembuhkan coronavirus lah, COVID-19 lah, bla bla bla. Tapi teman-teman, kita diinfokan oleh WHO bahwa konsumsi kakao flavanol secara rutin dapat mencegah ya. Kita tidak bisa overclaim, kita nggak berani mengatakan bahwa konsumsi flavanol secara jangka panjang dapat menyembuhkan ataupun memastikan, pasti kita nggak boleh overclaim. Karena dokter yang hebat pun tidak pernah mengatakan kamu berobat ke saya pasti kamu sembuh. Hanya ada kata-kata yang muncul dari dokter A sama B sama yang profesor sekalipun, semoga Anda lekas sembuh ya. Seperti tertera pada apotek ya, itu sama ya. Jadi teman-teman juga bisa katakan hal itu kepada calon prospeknya atau calon membernya ya. Tapi di survei mengatakan bahwa konsumsi flavanol yang rutin, kita bisa mencegah kita terhindar dari namanya coronavirus zaman dulu ya, yang novel, SARS-CoV-2, H5N1, dan COVID-19 adalah keturunan dari semua itu ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Bahkan testimoni kemarin oleh dari Pak Herdi ya, itu juga sudah
disebarkan ya ke mana-mana ya, bahwa beliau ternyata swab positif kena COVID-19, tapi beliau terapi 5 hari berturut-turut ya, itu sudah menunjukkan hasil swab yang negatif. So, this is amazing product, tapi kita nggak boleh overclaim ya. Hanya katakan ini bisa membantu dan mencegah ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, ternyata kalau kita ketik di Google, banyak sekali studi yang mempelajari tentang flavanol dan bla bla bla. Ini yang pelajari bukan dari Forever Healthy Indonesia, tapi ilmuwan dunia, bahkan universitas tinggi, dan katanya tahun depan era-era coklat itu akan menggantikan pengobatan medis. Bahkan ada beberapa perusahaan di Amerika yang sudah launching kapsul coklat flavanol dengan harga yang cukup tinggi ya. Oke, next. Nah, ini masih sama ya. Oke, ini dia teman-teman. Yang menarik adalah di Forever Healthy Indonesia, kita bekerja sama dengan Barry Callebaut, kita sudah mendapatkan penghargaan atau sertifikasi seperti BPOM gitu ya. Tapi ini levelnya Uni Eropa ya. EFSA ya. EFSA itu adalah European Food Safety Authority, yang dimana klaim EFSA ini sangat-sangat diakui oleh dunia, khususnya di Eropa ya. Karena kalau mau dapat sertifikasi ini tidak gampang loh, tidak semua produk kesehatan atau herbal itu memiliki label ini. Di mana label ini harus diberikan kepada produk yang memang terbukti mempunyai kontribusi terhadap kesehatan manusia. Nah, kita mendapatkan sertifikasi ini dikarenakan flavanol cocoa ini membantu memelihara kesehatan pembuluh darah, maka kita langsung dapat. Jadi ini keunggulan kita teman-teman. Kemarin di grup pernah ada yang nanya, bahkan dari calon prospeknya, benar nggak sih jangan hanya ngomong doang. Ternyata dibuktikan oleh leader saya Pak Henda udah cek ataupun siapapun ya, ternyata memang sudah ada ya. Kalian ketik aja langsung muncul kok. Jadi aman dan terbukti. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman, tampilan produk kami seperti ini ya. Untuk versi pertama ini atau batch pertama dalam bentuk pouch ya. Jadi teman-teman beli itu dalam bentuk pouch dengan 2 rasa. Ori yang pahit, satu lagi yang versi sweet ya. Itu aman, orang diabetes juga boleh konsumsi karena menggunakan stevia ya. Nah, di dalam satu pouch ini sudah dijamin 80% tercukupi cocoa flavanolnya. Dikonsumsi dari 3 sampai 5 gram per day. Kalau teman-teman konsumsi ori cukup 3 gram sudah memenuhi 80% kebutuhan flavanol per day. Kalau yang manis itu kita bisa konsumsi 5 gram atau 1 sendok makan rata ya, dengan suhu di bawah 80 derajat. Kalau dicampur dengan minuman lain boleh nggak Kak atau Pak? Boleh banget. Next. Nah, ini adalah presentasi sesi berikutnya teman-teman ya. Kalau tadi kita berbicara tentang latar belakang company, produk, dan keunggulan dan lain sebagainya. Kalau itu semua sudah tercukupi dan begitu luar biasa, bisnisnya harus luar biasa nggak? Harus. Karena kita mau jualan teman-teman. Kalau kita mau jualan, kita tidak punya produk yang bagus. Bagaimana kita bisa menciptakan market plan yang bagus? Jadi teman-teman sebelum masuk ke bisnis multi level, teman-teman harus cek tadi yang saya katakan. Perusahaannya, produknya, legalitasnya, pemiliknya, dan juga sertifikasi dan lain sebagainya atau legalitas ya. Nah, kemudian juga harus cek market plan-nya gampang nggak sih dijalankan. Kalau misalkan produknya bagus, tapi market plan-nya kayak siput jalannya lambat, mending nggak usah join. Kalian pasti capek jalanin. Tapi kalau dua-duanya bagus, segera join dan putuskan. Jangan ditunda lagi, pasti menyesal. Nanti ada testimoninya kok ini. Nah, untuk menjadi member atau menjadi partner bisnis kami bagaimana sih? Gampang banget teman-teman, cukup belanja 1 pouch aja yang tadi itu dengan harga 450.000, teman-teman sudah bisa menjadi mitra kami. Tapi kalau teman-teman pengen dapat lebih besar lagi income-nya, ini sama kayak franchise ya. Franchise itu ada yang kecil sampai yang besar ya. Jadi kita di sini menjual 4 macam paket: bronze, silver, gold, platinum. Harganya mulai dari 450, 2.210, 6.645 hingga 17.600. By the way, kita sudah ada promo ya teman-teman ya, maaf banget ya, kemarin sampai akhir Oktober sudah habis promonya, yaitu dengan join paket platinum kita mendapatkan harga bonus produk senilai 900.000. Tapi mudah-mudahan ya besok ada promo untuk November ya.
Oke, untuk konsumen atau yang tidak menjalankan bisnis, kita bisa belanja dengan harga 550.000 atau selisih 100.000. Next slide. Nah, mengapa sih perusahaan membuat seperti paket bisnis yang berbeda-beda ini? Karena setiap modal yang kita keluarkan pasti punya potensi income yang berbeda-beda pula, teman-teman. Next. Nah, di sini sebelum saya jelaskan bedanya bonus bronze, silver, gold, platinum, teman-teman harus ketahui dulu. Kalau di Forever Healthy Indonesia, kami memberikan 3 macam keunggulan bonus. Yang pertama ada 5 potensi bonus harian. 1 bonus bulanan, dan 1 lagi bonus tahunan yang di reset setiap tahunnya. Sekarang kita masuk ke potensi bonus hariannya. Yang pertama, nah di sini kita punya fast start bonus atau bonus sponsor, bonus member get member. Ini contohnya di mana teman-teman misalnya join bisnisnya, awal join itu platinum. Kemudian teman-teman bercerita dong ke saudaranya, ke temannya, ke tetangganya, bahkan siapapun kenalannya. Dan ternyata mereka tertarik. Mereka juga mengambil paket yang sama dengan teman-teman alias platinum. Kalau platinum dapat platinum, kita langsung mendapat payout-nya 20% khususnya untuk sponsor ya. Itu senilai 2,1 juta. Tapi kalau teman-teman baru join, belum yakin nih, teman-teman mulai dari bros atau belanja 450.000, teman-teman berhasil mendapatkan mitra yang bergabung dengan peringkat platinum, teman-teman hanya dapat 1 juta rupiah ya, 1 jutaan. Tapi perusahaan tetap sangat loyal, memberikan 20% payout-nya full tiap kita closing orang yang platinum alias 2,1. Sisanya akan dilemparkan ke atas kita atau ke upline kita atau ke leader kita ya. Itu namanya bonus pass up yang kedua. Next. Halo. Ya, ini dia. Teman-teman, tadi saya bilang ya, halo, ya, di next lagi ya. Oke, thank you. Nah, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi pada teman-teman yang akan join maupun yang baru mau join ya. Misalnya teman-teman belum yakin, teman-teman diajak sama si A, teman-teman ragu nih, aku mau konsumsi dulu, coba-coba dulu, aku beli 1 dulu deh. Ya udah beli 1 atau 450.000. Kemudian teman-teman cocok konsumsi mendapatkan manfaat yang bagus dalam beberapa hari. Berceritalah ke tetangga. Tetangga ternyata banget melihat ini adalah peluang besar. Ternyata tetangga teman-teman juga pengen menjadi mitra dan dia bergabung memilih platinum, kebetulan punya dana lebih nih. Nah, teman-teman happy dong kalau ada mitra yang ada tetangga yang mau ikut jadi mitra kan. Tapi teman-teman cuma dapat 1 juta karena di bronze ya. Sedangkan tetangganya itu joinnya platinum. Platinum kan seharusnya dapat payout-nya 2,1 juta. Sisanya akan diberikan kepada upline kita, leader kita yang paling dekat di atas kita. Misalnya kalau di atas kita ada upline yang gold, maka 500 ribuannya atau 5%-nya akan diberikan kepada gold. Dan 5%-nya lagi akan diberikan kepada platinum terdekat. Tergantung persentase dari bisnisnya tadi ya. Tapi kalau teman-teman di atasnya hanya platinum, teman-teman hanya dapat 1 juta, kemudian 1 juta sisanya lagi akan diberikan kepada platinum terdekat ya. Next slide. Nah, bonus ketiga di harian ini ternyata ada juga bonus administrasi atau bonus ketik ya, di mana kita bisa mendaftarkan member baru itu secara langsung via handphone ataupun on the spot ya. Keren loh bisnisnya teman-teman, saya bilang kekinian banget. Karena kalau kita bercerita ke orang itu langsung bikin keputusan, nggak usah isi data, nggak usah lapor ke kantor, langsung on the spot closing. Kalau perlu teman-teman pinjam EDC sama kantor juga ada ya. Nah, kalau di sini yang bisa berhak mendaftarkan member baru itu ada bisnis gold dan platinum. Jadi kalau teman-teman yang bergabung di bronze silver, teman-teman tidak bisa daftarin. Teman-teman harus berikan kepada upline-nya yang gold atau platinum. Nah, kerugiannya bila teman-teman joinnya silver atau bronze, teman-teman akan kehilangan potensi. Misalnya, kalau gold mendaftarkan platinum, itu kita akan mendapatkan upah ketiknya itu 350.000. Sedangkan platinum, ketik platinum dapatnya lebih kurang 500.000. Nah, kalau balik ke kasus tadi, misalnya teman-teman tadi joinnya bronze, kemudian teman-teman cuma dapat 1 juta dari tetangga yang join platinum ya.
Nah, upline yang tadi teman doang ke Simpal ke Ciprata 1 juta plus dia ketikin dapat lagi 500.000. Pada hari itu teman-teman cuma terima 1 juta karena teman-teman yang ngajak tetangganya, tapi yang namanya upline-nya itu ke Ciprata 1 juta plus 500.000. Kira-kira enak nggak sih? Rugi ya. Kalau nggak mau rugi, buru-buru upgrade jadi platinum. Tapi kita bisa upgrade juga teman-teman. Jenjangnya teman-teman mulai dari bronze, teman-teman bisa nyicil ya. Mau 1 hari 1 pot, 1 minggu 1 pot, 1 bulan 1 pot, 1 tahun juga boleh. Kalau 1 tahun 1 pot, berarti 40 tahun teman-teman baru jadi platinum. Jangan sampai ya, nanti pas dipanggil cuma muncul foto loh ya. Oke, next slide. Ini bonus keempat yang paling kami senang juga, namanya bonus pairing. Ini seperti bonus teng-tong ya, karena bonus bis kita ini kiri kanan doang, kita tidak ada cabang sana sini ya, kita cuma main 2 kaki seperti anting-anting kiri dan kanan. Nah, tadi yang saya mau jelaskan apa sih kekurangan dan kelebihan dari setiap paket yang teman-teman ambil. Misalnya kalau teman-teman mulai dari bronze, teman-teman mau sehebat apapun dalam tim, teman-teman cuma dibatasi pairingnya 1 hari 10% alias 3,9 juta. Sedangkan di silver itu 11% atau 13 juta per day. Dan gold itu 12% atau 26 juta per day. Dan platinum itu 15% 39 juta per day. Tetap semua ada plafonnya ya. Tapi bedanya itu bisa 10 kali lipat lebih ya kalau dari bronze ke platinum. Jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita bisa dapat teman-teman mitra member yang potensial atau tidak. Tapi kalau dapat, kita akan kelewatan berapa kali lipatnya kerugiannya. Next slide. Ini adalah bonus kelima harian yang terakhir ya. Ini namanya matching bonus. Kalau matching buat teman-teman yang baru mungkin agak bingung ya, saya jelasin ya. Ini adalah namanya generasi bonus. Misalnya si Harry ya, misalnya contohnya. Harry merekrut saya ya, saya Tony join platinum juga dan Harry platinum. Kemudian saya menduplikasikan lagi member baru di bawah saya, anggaplah si A. Itu adalah generasi kedua dari Harry. Saya generasi pertama dari Harry, dan orang yang saya ajak adalah generasi kedua dari Harry. Begitu juga si A rekrut B jadi generasi ketiga, B rekrut C jadi generasi keempatnya Harry, C rekrut D menjadi generasi kelimanya Harry ya. Jadi setiap terjadi pairing yang tadi ya kiri kanan itu, tanpa mengurangi bonus dari si member itu, tetap kecipratan 5%. Misalnya, kalau saya menghasilkan pairing 1 hari 100 juta, Harry akan mendapatkan 5% tanpa mengurangi 100 jutanya saya. Berarti dia bisa dapat berapa? 5 juta kan? Nah, sampai berapa generasi? 5 generasi. Next slide. Nah, ini ternyata berlaku juga untuk keterbatasannya, teman-teman. Sama seperti yang tadi, yang pairing. Kalau bronze hanya mendapat sampai level pertama atau 5%. Kalau silver sampai 3 generasi alias 15%. Kalau gold sampai 4 generasi alias 20%. Dan platinum unlimited ya 25%. Ini jangan salah loh teman-teman. Kalau 5 generasi ini kita tidak batasi mau berapapun. Bisa nggak satu generasi sampai 1.000 orang, 20.000 orang, bisa tergantung kemampuan teman merekruting. Bisa juga dari tim yang teman-teman rekruting, mereka jago recruiting dari cucu, cicit, canggang, dan lain-lain, itu bisa sampai unlimited. Jadi kalikan saja 5% berapa itu. Saya juga nggak usah hitung karena terlalu besar angkanya. Next slide. Nah, kemudian kita ada lagi bonus bulanan namanya bonus auto maintain. Kalau ini biasa dikenal namanya tupo ya, tutup poin ya. Kalau perusahaan jaringan ataupun MLM biasanya ada tuponya. Tapi kalau di sistem company kami, itu kami bikin auto, jadi tanpa harus mengeluarkan modal teman-teman. Karena setiap bonus yang teman-teman terima setiap harinya, setiap terjadi transaksi akan dipotong 10%-nya. Jadi 90% yang bisa dinikmati ke dompet teman-teman pribadi, 10%-nya akan ditahan di akun pribadi teman-teman yang akan ditabungkan hingga 1 bulan mencapai $100 atau 50 CV ya, alias 1,3 juta. Jadi ini teman-teman nggak usah pusingin ya, karena untuk promo kali ini perusahaan memberikan free 12 bulan
auto maintain kepada member baru selama masih baru mulai ya. Tapi di tahun depan sudah dikenakan auto maintain yang dipotong, yang diperlakukan ya. Kalau tidak auto maintain, apa yang terjadi? Teman-teman akan kehilangan namanya potensi bonus pairing, matching, dan lain sebagainya. Tapi bonus sponsor tetap dapat. Tapi nggak usah pusing, nanti tanyakan kepada pengundangnya ya. Next. Nah, ini dia. Unilever tadi yang saya bilang itu auto maintain. Misalnya teman-teman hanya merekruting paling jeleknya 1 bulan cuma 2 orang. Dan 2 orang ini masing-masing duplikasi dong. 2 jadi 4, sampai ke level ke-10 teman-teman punya 1024 downline. Alias teman-teman mendapatkan hasil maintain setiap bulannya itu di 1 bulan pertama itu adalah 168 juta. Ini banyak atau banyak? Nah, tapi balik lagi ya, ini kan kalau sempurna. Kan kita tidak mungkin ya bisa menjaga 1024 orang ini aktif ya. Tapi kalau kasusnya 90% gagal, 10% saja yang berhasil, teman-teman bisa dapat 16 juta per bulan di luar dari komisi harian. Kira-kira oke nggak sih? Oke banget ya. Nah, bagaimana kalau kita recruitingnya tidak hanya 2 orang? Next slide. Nah, kalau ini contohnya kita merekrut 5 orang ya. Kita menduplikasi sampai dengan 10 level nih. 5 orang yang pertama kita rekrut berkembang sampai dengan level ke-10 ada 9.700.000 sekian downline, maka kita bisa dapat bonus bulanannya senilai 1,1 T. Waduh, ini amazing banget teman-teman. Karena 1,1 T itu besar banget teman-teman. Tapi balik lagi ya, kalau 99%-nya gagal, 1% aja yang berhasil. Kalau 1% berarti dari 9 jutaan berapa itu? Kecil ya. Jadi kalau 1% aja yang berhasil, teman-teman akan dapat 11 M per bulan di luar dari komisi harian tadi. Next slide. Nah, ini adalah bonus terakhir kami, adalah bonus tahunan yang diriset setiap tahunnya. Nah, kalau ini adalah hasil kerja keras teman-teman selama setahun dinilai oleh company. Jadi kita kasih apresiasi ya. Jadi hasil kerja teman-teman pribadi bersama tim diakumulasikan apa ya, dikarung-karungnya sampai enggak itu Pak satu. Oh, nanti ya Pak ya, nanti saya jawab ya. Oke, kalau di bonus tahunan ini ada berapa peringkat? Ada Star, Warrior, Elite, Master, dan Legend. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau hasil kerja keras kita selama 1 tahun itu terkumpul 5.000 CV di kaki lemah, teman-teman bisa mendapatkan penghargaan plus uang 2.600.000. Tapi kalau teman-teman mencapai Warrior atau 25.000 CV bisa mendapat 19.500.000. Kalau Elite 75.000 CV 78 juta. Master 200.000 CV 257 atau seharga 1 mobil Yaris ya. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah Legend. Legend ini adalah hasil kerja keras kita bersama tim yang diakumulasikan senilai 1 juta CV. Teman-teman akan mendapatkan penghargaan dan dikasih reward 1,5 M ya. Kalau dibagi 12 kira-kira 125 juta per bulan. Nah, ini harus kita kejar teman-teman karena mudah sekali ini teman-teman. Kalau teman-teman aktif dari sekarang, apalagi masih baru 2 bulan ya kita jalankan di ini ya, pasti sangat panjang jangka waktunya. Oke, next slide. Nah, ini ada sedikit ilustrasi teman-teman ya. Ini adalah ilustrasi dari kekuatan merekrut 2 orang ya. Misalnya Ibu siapa ya disebut contohnya? Ibu Lisa ya. Bisa Ibu Lisa bulan pertama merekrut 2 orang nih. Kemudian di bulan ketiga 2 orang masing-masing merekrut 2 hingga bulan ke-12 masing-masing melipat gandakan diri, tercapailah 2048 orang di kiri, 2048 orang di kanan. Maka total member kita ada 4.096 orang ya. Ilustrasi aja anggap aja gagal 99,5%. Maka penghasilan dari bonus pairingnya dari 5%-nya adalah 20 orang platinum kita katakan di kiri kanan ya, 20 platinum kiri kanan, kita kalikan ya dari 20 orang ibu ini, maka 1 hari pairing yang dihasilkan bisa mencapai 31 juta dikalikan 30 hari alias 951 juta per bulan ya. Next slide.
Nah, sekali lagi teman-teman, kalau boleh saya ulangin, berapakah bonus matching yang dihasilkan dari 5% anggota kita yang jalannya atau yang aktif ya. Kalau matching tadi kan sampai 5 level kan, berarti total ada 62 orang. 62 orang dikatakan income mereka sehari 50 juta perinya ya. Itu dikalikan 5%, maka 155 juta per bulan sudah bisa kita kantongin. Next slide. Nah, sekali lagi teman-teman, bagaimana dengan bonus uni levelnya dari 5% saja yang aktif? Nah, sampai dengan 10 level, otomatis teman-teman akan mencapai 168 juta per bulan. Ini auto ya, otomatis ya. Next slide. Nah, kalau yang jalan 5% dengan 20 platinum kiri kanan, kalau dikalikan, maka otomatis CV teman-teman bisa mencapai 1 juta CV. Pada tahun kedua teman-teman akan mendapat peringkat namanya Legend alias 1,5 M ya per tahun. Nah, kalau dibagikan 1 tahun, maka menjadi 125 juta per bulan. Jika ditotalin, berapakah penghasilan yang bisa kita kantongin 1 bulan? Next. Nah, total penghasilan teman-teman adalah bonus pairing tadi 951 juta per bulan, bonus matching 155 juta per bulan, bonus Unilever 168 juta per bulan, annual rank yang tahunannya 1,5 dibagi 12 125 juta, maka total komisi atau bonus yang teman-teman bisa dapatkan di tahun kedua adalah 1,4 M per bulan. Nah, kira-kira ini memungkinkan nggak buat teman-teman yang baru mau join atau akan join? Mungkin pesimis, Kak, 1,4 M kerja 1 tahun kayaknya impossible deh. Saya kerja di kantor aja, Kak, sampai 5-6 tahun. Gaji saya cuma 15 juta loh, Kak. Jangan muluk-muluk deh. Oke, gini aja. Misalnya teman-teman yang baru akan join dan yang udah join pun, atau yang baru join, pesimis nih. Kerja keras di sini 2 tahun terlambat, tapi di tahun ketiga teman-teman bisa mencapai misalnya setengah dari 1,4 700 juta di tahun ketiga. Boleh bilang kayak gaji teman-teman kerja 2 tahun pertama, tapi tahun ketiga naik gaji jadi 700 juta. Kira-kira layak nggak sih diperjuangkan? Layak banget kan? Sedangkan kita makan gaji di kantor aja yang belasan juta, 10 juta, kita aja bisa mati-matian ya. Apalagi di sini ya. Tidak ada modal yang besar, tidak perlu tempat, tidak perlu karyawan, tidak perlu sewa tempat, dan tidak perlu ngurusin pengiriman ya. Jadi teman-teman jauh lebih besar peluangnya di sini. Karena apa? Karena perusahaan Soraba Health Indonesia baru berdiri 2019 dan baru beroperasi itu mulai dari September tahun ini. Jadi kita baru running 2 bulan ini ya. Jumlah member kita saat ini mungkin sudah 700 ya. Saya nggak cek lagi, tapi luar biasa dalam 2 bulan ini kita sudah punya 700 member di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di bulan November ini kita bisa sampai 1000-an ya. Oke, next slide. Oh, udah selesai. Oh iya, ini. Teman-teman ada pepatah ya dari seorang Richard Branson. Beliau mengatakan jika teman-teman ditawarkan sebuah peluang dan teman-teman tidak yakin bagaimana mengerjakan, katakan yes dulu, belajar bagaimana melakukannya. Beliau ini juga begitu ya, yang tidak lulus Harvard University, saat ini memiliki bisnis di perusahaan rekaman, bahkan di penerbangan Pigeon Air. Next slide. Nah, teman-teman, saya hanya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang akan join atau yang baru mau join, peluang itu akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Mengapa kata-kata ini saya perlu tekankan? Biasanya orang akan menyesal setelah momentum itu terlewatkan ya. Next slide. Nah, teman-teman kenal nggak dengan namanya Ronald Wayne? Nah, Ronald Wayne itu ada yang di tengah itu ya. Kalau dalam muncul 3 fotonya, teman-teman tahu dong ini siapa ya. Nah, pada tanggal 1 April 1976, 3 orang mulai sebuah perusahaan bisnis kecil di bidang komputer. Yang paling kiri namanya Ronald Wayne yang tengah, yang paling kanan namanya Steve Wozniak ya, dan yang paling kiri itu adalah Steve Jobs. Pasti teman-teman bisa tebak dong siapa ini ya. Next slide.
Nah, jadi mereka ini adalah pendiri perusahaan Apple ya, Apple Store ya, atau Apple Brand. Nah, beliau Steve Jobs dan Wozniak kini sedang menjadi miliarder. Sedangkan bagaimana nasib dari Ronald Wayne ini ya? Ternyata Ronald Wayne ini kalau diketik di Google dikategorikan sebagai salah satu orang yang paling bodoh. Mengapa bisa begitu? Kita lihat. Next slide. Ternyata Ronald Wayne ini melakukan dua kesalahan terbesar dalam hidupnya ya. Yang pertama, beliau melepaskan 10% sahamnya di Apple hanya kurang dari 2 minggu setelah Apple berdiri ya, pada 12 April 1976. Nilainya waktu itu $2.300 atau kira-kira 27 juta sekian lah ya. Next slide. Teman-teman tahu nggak kira-kira berapa sih nilai 10% saham Apple saat ini? Wow, ternyata 58 miliar. Kalau dikalikan rupiah 15.000, udahlah nggak tahu berapa angkanya. Jadi sangat disayangkan sih Ronald Wayne ini membuat keputusan yang gegabah ya. Nah, sekali lagi teman-teman, Ronald Wayne sudah melakukan kesalahan pertama. Peluangnya akan tampak sangat jelas pada saat peluang itu hilang lagi. Benar kan? Next slide. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh Ronald Wayne adalah pada awal tahun 2000, sekitar tahun 2000, awal tahun 90-an, beliau melakukan kesalahan dua dengan menjual naskah perjanjian asli yang ditandatangani oleh 3 orang ya, senilai $500 atau kira-kira 7,5 juta. Nah, bagaimana nilai angka lelangnya saat ini? Nah, pada tahun 2017, naskah kontrak ini terjual dalam sebuah lelang dengan nilai 1,6 juta US dollar. Wow, ternyata Ronald Wayne sudah melewatkan dua kesempatan yang sangat besar dalam kesalahan dalam kehidupannya. Jadi teman-teman perlu lihat ya, jangan sampai teman-teman setelah melihat peluang yang bagus dari Coca-Cola Panel ini, dari Horrible Healthy, dan teman-teman sudah melihat bagus dan perusahaan masih baru, lahan masih besar, dan teman-teman kemudian pending to join. Kemudian teman-teman balik lagi di tahun kesekian, ternyata membernya sudah berkembang sampai puluhan ribu. Teman-teman join juga nggak telat sih, hanya kesempatannya jadi berkurang aja sedikit gitu. Next slide. Nah, ini kan sudah disebutkan lagi teman-teman, 3 kali loh. Peluang itu akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Jadi jangan sampai kita menjadi Ronald Wayne berikutnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, silakan teman-teman menceritakan cerita sukses teman-teman melalui bisnis ini ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh di-chat di kolom chat atau mau nyalakan mic-nya sambil kamera dinyalakan ya. Saya kembalikan waktu kepada Pak Effendi sebagai MC kami yang setar ini. Thank you, Pak. Oke. Halo. Ternyata saya lupa membuka mikrofonnya. Sudahkah terdengar sekarang? Sudah kedengaran, Pak. Sudah, Pak. Pak, tadi membukanya. Baik, luar biasa sekali Pak Tony barusan menjelaskan mengenai bisnis kita yang sangat luar biasa ini. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Itu Pak Johannes angkat tangan, Kak? Oh iya, silakan, Pak. Pak Johannes angkat tangan. Kalau mau bertanya, silakan. Ya, dibuka mikrofonnya. Pak Johannes itu ada tangan di atasnya itu. Ya, gambarnya. Atau diketik saja. Oke. Tunjukkan saja. Oh, Pak Johannes mana? Halo. Suaranya enggak? Pak S, suaranya hilang. Suaranya? Halo? Halo, Pak? Halo? Halo, jelas kah? Bergema, Pak. Bergema. Oke. Bergema ya? Iya. Saya matikan aja deh mikrofonnya. Biasa ini nih. Nah, biasa pakai Oke. gini. Halo? Halo, Pak Yohanes. Ya, halo? Silakan bertanya. Ya, halo. Pak, ya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Oh, ini Ibu.
Saya Johannes Pak, laki-laki nih Pak. Iya, sorry. Sorry Pak. Ya, Pak, ya. Gimana? Saya kan baru gabung nih Pak. Iya. Baru 2 hari. Jadi kita kan dulu biasa juga ikut-ikut multi level. Iya. Kan di lingkungan kita tuh kan udah banyak juga yang pernah ikut multi level gitu Pak. Ya. Kan trauma apa Pak kan masalah multi level gitu kan. Baik. Gimana triknya Pak supaya kita bisa ngajak orang? Itu sih Pak. Pak Tony, ke-mute Pak Tony. Halo Pak. Halo. Halo. Nah. Ya. Halo Pak, ya Pak, dengar Pak? Iya, udah kedengeran. Dengar Pak? Udah. Nah, gimana caranya supaya triknya Pak kan biar kita bisa meyakinkan calon downline lah gitu Pak ya, yang sudah pernah dia mungkin yang ngikutin multi level sebelumnya banyak bermasalah gitu. Itu sih Pak. Oke. Pak, gimana Pak? Bantu Pak. Pengalaman saya pribadi ya. Makasih Pak. Ya. Boleh Pak, boleh disimak. Kalau dari saya pribadi sih, suaranya masih Menggema Pak. agak ganggu. Masih. Halo. Halo, ya Pak. Sudah. Oke. Aduh. Ini siapa ya? Halo Pak Tony. Tidak menggema Pak suaranya. Pak Tony, dengar suara saya Pak? Udah, tapi agak Tadi pertanyaan Pak Johannes, Pak Tony dengar jelas? kedengaran cuma agak menggema. Ini biar saya ulangi ya, mungkin saya sedikit lebih jelas, koreksi kalau saya salah Pak Johannes. Iya, boleh Pak. Pertanyaannya bagaimana sih trik mengundang orang Pak Tony? Suaranya hilang ya. Halo. Tepatnya Pak. bukan mengundang. Halo. Halo Pak Hendra, jelas Pak, silakan Pak. Ya, tepatnya bukan mengundang orang pertanyaannya, tapi Oh ya, bagaimana meyakinkan orang yang sudah trauma berkali-kali gagal di MLM. Oh, Begitu iya. ya Pak John? Ya. Saya kurang jelas Pak. Ya. Pak Hendra jawab dulu ya. Ya udah Pak. Mungkin Pak Hendra bisa bantu jawab Pak. Oh, baik. Masternya. Hendra jawab dulu deh. Ya, yang memang harus dipahamkan ke mereka Pak Johannes bahwa sebetulnya kalau bicara gagal di bisnis, hampir semua orang sukses di dunia ini mengalami banyak kegagalan. Bahkan kalau ditanyakan misalnya kenapa orang yang sukses itu bisa lebih sukses dari kita, seringnya jawabannya sama, mereka lebih sukses karena mereka mengalami lebih banyak kegagalan. Gitu kan? Nah, tapi dengan pengalaman yang cukup, perusahaan ini mencoba untuk meminimais supaya orang tidak terlalu banyak gagal. Dimulai dari produk yang bisa dikonsumsi banyak orang, dari balita sampai kakek nenek. Jadi pemasarannya bisa sangat luas. Mereka bisa konsumsi sehari berulang kali, mereka bisa mengkonsumsi setiap hari. Jadi kita bisa membayangkan omset kita ini akan besar, banyak, kali sering, kali rutin. Nah, ditambah lagi harganya yang sangat terjangkau. Jadi kalau untuk memasarkan ini lebih mudah. Bahkan untuk membangun jaringan dengan join bisnis hanya dengan 450.000 orang bisa dapat produk untuk konsumsi 1 bulan. Saya pikir bisnis ini kecil. Kalaupun mereka gagal, ini tidak terlalu memberatkan karena hanya 450.000. Sebetulnya kalau kita mau serius potensinya bisa sangat besar. 450.000 potensinya 117 juta per bulan hanya dari bonus pairing. Ya, kalau orang diyakinkan itu mungkin dia bisa tertarik. Gitu. Sebetulnya Pak, kalau kita bicara bisnis ini, sebetulnya kalau bisnis MLM itu benar-benar predictable, dia bisa diprediksi Pak, bisa dihitung gitu.
Berbeda misalnya kalau bisnis di luaran. Bisnis di luaran itu seringnya justru bisa terpengaruh oleh masalah di luar. Contoh. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, kemarin ada wacana nih Pak, ada wacana bahwa pajak mobil itu akan dinolkan sehingga harga mobil jadi setengah. Bapak bisa bayangkan kalau harga mobil baru yang tadinya 500 juta jadi 250 juta, maka bisnis mobil bekas, jual beli mobil bekas bisa bangkrut, Pak. Artinya mereka masih dipengaruhi dengan kondisi di luar. Tetapi kalau di MLM ini bisa dipredictable, Anda berjuang terus, kita berjuang terus, kita sukses, kita berhenti, kita gagal, itu aja Pak. Dia hitam putih Pak, nggak ada abu-abu. Gitu. Kita bisa yakinkan itu, mereka bisa yakin bahwa ini bisa jalan. Gitu ya Pak Johannes, kurang lebih. Halo? Mic-nya Pak belum nyala Pak Johannes, Pak. Pak Yohanes mikrofonnya mic-nya. di mute Pak. Mic-nya Pak Yohanes. Tadi saya mute. Oke. Kalau untuk bonus bearing itu yang langsung kita sponsori ya Pak ya? Gimana? Kalau untuk bonus bearing tadi? Pairing tadi. Oh, pairing. Oh, ya. Kalau pairing kan tergantung. Halo. Ya Pak? Iya. Kalau pairing itu tergantung dari maksudnya tuh kayak transaksi hariannya ya. Atau kalau kita sudah mendapatkan kiri kanannya balance, satu kiri satu kanan, berarti kan terjadi pairing kan pada hari yang bersamaan kan. Nah, pairingnya itu cair pada waktu yang bersamaan atau pada hari yang sama. Misalnya hari ini pairing, pagi, malam jam 12 sudah pairing. Jadi jam 12 malam sudah dapat bonusnya. Kalau misalnya gini Pak, misalnya ini kita dapat satu nih, yang kiri kanan. Misalnya seminggu lagi dapat satu. Berarti pas seminggu itu yang Pak ya? Iya, kan? Jadi kita bukan dulu ya. Jadi mesti kecapai satu kiri, satu kanan, ketemu, kawin, baru cair. Iya, jadi pairing yang terbentuk di tempat gajah pun itu tidak akan hangus. Jadi kita bukan. Malah justru disarankan sama upline saya, sama leader saya, kita perlu bangun kaki gajah dulu Pak. Kaki gajah itu nanti akan membuat motivasi kita pada saat kita mulai lengah ya, ataupun mulai down ataupun apa. Ya kalau kita melihat TV kita yang gajah begitu besar dan kita dan diuangkan rupiah ternyata sangat besar nilainya, mungkin nggak Pak Yohanes akan berhenti berjuang sampai saat itu? Tidak kan Pak ya? Pasti akan kejar ya sampai lunas kalau gitu Pak ya. Nah, kalau sampai kaki kalau sampai kaki gajahnya itu terus berkembang nggak berhenti, jangan berhenti Pak. Jadi duitnya itu udah ketabung duluan tuh loh. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya. Karena inti pertanyaannya tadi sebetulnya apakah bonus pairing hanya dari orang yang kita sponsori? Tidak, Pak. Tidak. Jadi bonus pairing itu omset Bapak di kaki kiri dan kanan. Omset itu omset grup. Baik grup dari yang Bapak hasilkan, yang dihasilkan oleh grup di bawah Bapak, atau bahkan omset yang di spill over atau ditaruh oleh upline Bapak di bawah Bapak, itu dihitung Pak. Jadi bukan hanya dari sponsor pribadi. Ya. Gitu. Ya Pak ya? Ya. Baik. Oke, nanti untuk lebih jelasnya Pak Yohanes bisa ikut training ya. Kalau udah bergabung nanti kita ada training setiap bulan itu 1 atau sampai 2 kali ya Pak Fer ya? Betul Pak. Ya, nanti ada sistem training, ada juga produk training ya. Saya sudah join. Jelas. Oke, thank you Pak Yohanes. Next, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya. Berikutnya silahkan ada yang bertanya. Di chat juga boleh, di kolom chat ditulis. Yang chat kayaknya udah terjawab deh Pak F ya, saya nggak perlu jawab lagi kali ya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Atau malu-malu bertanya, langsung ke pribadi bertanya, silahkan boleh juga. By the way Pak, kita ada promo nggak Pak November Pak? Kebanyakan nanya loh Pak. Kita tunggu pengumumannya ya. Wah asik. Mudah-mudahan tapi yang jelas kita juga ada, itu juga nggak ada.
Oh iya, Kalau betul. kemungkinan, ya atau enggak? Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Kalau mau tanya langsung nyalainkan mic-nya boleh, atau di kolom chat-nya diketik boleh juga ya. Mungkin banyak yang terpesona dengan Kotoni ini. Kotoni sedemikian gantengnya, sedemikian gagahnya, Aduh, gagahi orang ya, menggagahin orang, Pak. dan kita terpukau jadinya. Ayo, jangan malu-malu, ajukan saja pertanyaan kepada Kotoni. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya, mulai besok Senin, Rabu, Jumat kita ada podcast live ya teman-teman ya. Nanti hostnya saya, nanti tamu-tamunya itu kita ganti-ganti lah ya, kita undang ya. Kebetulan besok itu jam 12. Ya, halo. Halo. Ya, halo, silakan. Ingin Ya, bertanya, halo. silakan Pak Muhammad Hamzah. Silakan Pak Muhammad Hamzah. Iya, Pak. Ya, selamat malam semuanya ya, teman semua. Malam. Saya mau tanya, Pak. Ini kalau dikonsumsi sama ibu hamil nggak ada masalah? Itu masalah itu ya, Kona, Plepanol itu dikonsumsi sama ibu hamil. Oke. Yap, ini pertanyaan mungkin sudah pernah dijawab sama Dr. Winda ya di pertemuan sebelumnya ya. Untuk ibu hamil mungkin sementara dibatasi dulu ya atau dikonsultasikan ya, karena tetap aja ya namanya minuman dari luar kan kita nggak tahu berpengaruh ke janin atau enggak. Tapi yang pasti masih aman gitu. Hanya mungkin perlu dibatasi dan dikonsultasikan kembali, Pak. Iya. Iya. Ya takutnya kan istri saya lagi hamil, takutnya sering minum sama saya gitu, maksudnya takutnya gitu. Iya. Oh. Iya. Atau besok bisa ikut kalau di Jakarta Pak ya, kalau di Jakarta bisa ikut seminar offline di jam 2 ya di kantor ya. Saya di Cianjur, Pak. Oh, Cianjur. Kalau gitu hari Kamis, Pak. Hari Kamis ada Zoom meeting bersama Dr. Winda itu via Zoom ya. Ya, Zoom ya, iya. Oh. Ya. Itu Pak, ini kan saya punya keluhan lagi. Misalnya kalau konsumsi sama anak saya kan dia kata dokter waktu dulu itu divonis kena epilepsi ya Pak. Itu gak jadi masalah Pak? Apa bisa menyembuhkan gitu? Balik lagi ini mungkin harus Dokter Winda yang jawab ya Pak ya. Yang jawab, kalau ya. Ke kulit sih mungkin memang membantu secara studi klinis. Tapi kalau pasti menyembuhkan kita nggak berani klaim ya. Ya tapi bisa membantu pastinya. Tapi kalau menyembuhkan sampai gimana kita belum tahu. Tergantung tingkat keparahan dari kasusnya kali Pak. Iya. Iya. Ya makasih Pak. Ya, assalamualaikum. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Muhammad Hamzah. Ini ada pertanyaan dari Pak Wiko Budianto. Entah pertanyaan atau pernyataan ini ya. Wah, ibu hamil yang minum. Siap-siap sang suami yang rajin dicolekin sama si ibu mil. Kata Pak Wiko itu. Dicoklatin Bapak, bukan dicolekin. Oh, dicoklatin. Dicolekin Pak. Oh iya teman-teman tadi belum tahu ya kalau minum cocoa flavanol dalam jangka panjang karena dia bisa melebarkan pembuluh darah, otomatis khusus pria ya yang udah usianya di atas 40 biasanya paginya enggak good morning otomatis, sekarang bisa good morning otomatis ya. Itu udah banyak banget testimoninya gitu ya. Mungkin pada bingung ya, good morning apaan ya? Nanti minum dulu flavanol, besok pagi cek sendiri ya. Oke. Ya, berikut silakan ada yang bertanya. Pak Abdul ya ini ya. Pak Abdul Hayyi Nasution. Udah berapa bulan rupanya Pak? Karena leader kita Bu Lala juga konsumsi, tapi sudah 4 bulan ke atas katanya boleh. Oh. Maksudnya 4 bulan ini maksudnya hamilnya, usia hamilnya ya Pak Abdul Hayyi ya? Iya, kandungannya ya. Oh, 4 bulan ke atas katanya boleh. Ya. Oke. Ya. Konsultasikan ke dokter lebih dulu lah kalau untuk yang ibu hamil. Ya. Kalau bapak-bapak yang mau menghamili ya nggak perlu konsultasi, langsung konsumsi aja yang banyak ya. Oke teman-teman mungkin boleh tanya seputar Marplan boleh ataupun seputar marketing perusahaan boleh, ya produk boleh ya. Tapi kalau
tanya soal pengobatan, mungkin lebih tepatnya nanti sesi sama Dokter Winda ya di hari Kamis ya teman-teman. Ya. Betul Koko Tony, betul sekali demikian. Ini Bu Imelda ini mau bertanya kah? Mikrofonnya dibuka. Halo. Silakan Bu Imelda, jangan malu-malu bertanya saja. Halo Bu Mel. Enggak bertanya juga Bu Imelda, walaupun mikrofonnya sudah dibuka. Oh, kok nggak ada lagi sekarang? Yo silakan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Ini dia. Sambil nunggu ya, mungkin sambil bertanya. Pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 jam 14, jam 2 siang di kantor Forever Healthy Indonesia, Gedung Kosa lantai 3, Tomang Raya nomor 70, Jakarta Barat. Dr. Winda Panjaitan akan membawakan seminar kesehatan. Silakan hadir. Bawa downline Anda, bawa teman Anda, bawa saudara Anda yang tertarik dengan seminar kesehatan ini. Ini lagi Pak Wiko Budianto, enak flavanol pakai Thai tea. Barusan habis diminum. Good morning setiap pagi. Mulai berasa sih. Salam tegak lurus. Tegak lurus Pak Budiman maksudnya apa ya? Nggak ngerti saya ini salam tegak lurusnya ini. Masih perlu belajar marketing, bisnis plan, tapi sepertinya lebih enak offline. Perlu lihat ada orang yang nyoret-nyoret. Wah begitu ya. Langsung praktek sama apply-nya kali ya nanti ya. Betul. Iya. Tapi perlu penjelasan nih Pak Wiko. Good morning tiap pagi mulai berasa sih salam tegak lurus maksudnya apa itu? Tolong dipertegas ya Pak Wiko ya. Biar kita semua paham, nggak gagal paham gitu, jangan gagal paham lah. Ya berikutnya Pak Yanto sudah membuka mikrofon nih. Apakah mau bertanya Pak Yanto Sampurna? Silahkan jangan malu-malu Pak Yanto Sampurna kalau ingin bertanya. Ya, siapa lagi yang mau ingin bertanya? Diajukan saja. Nih Pak Wiku Budianto lagi. How, celananya penuh. Aduh, nggak jelas juga nih Pak Wiko. Tolong diperjelas lagi Pak Wiko. Ini ada Bapak Muhammad Yaman Lubis. Pak, gimana caranya biar cepat sampai ke tempat kita? Pertama kali saya pesan itu sempat 10 hari, Pak. Wah, ini bagian manajemen nih yang jawab nih. Perlu. Maaf, itu downline saya, Pak. Pengiriman kemarin saya ngirim. Iya. Terlambat di itunya di JNI-nya. Terlambat di JNI-nya. Ya. Mudah-mudahan berikutnya nggak terlambat lagi, yang jelas alamatnya. Iya. Tertulis dengan benar, kode posnya yang benar, nomor telepon yang benar. Karena beberapa kali kita juga justru bingung sendiri, alamatnya kok aneh sekali. Karena bagaimanapun pengantarnya harus tahu alamat dengan jelas. Ya, silahkan ada yang mau bertanya. Ini Pak Beni, speakernya juga, mikrofonnya juga sudah dibuka. Apakah mau bertanya Pak Beni? Silahkan jangan malu-malu. Kayaknya udah pada jelas ya kayaknya ya. Udah pada jelas ya? Udah paham semua? Kalau gitu silakan. Atau mau testimoni aja ya kali ya Pak. Pak, gimana testimoni aja Pak? Kalau udah testimoni jelas, tinggal join aja kayaknya. Oh, tinggal join saja. Oh, keren. Langsung ini ya, ijab kabul ya. Silakan secepatnya. Oke, atau bagian testimoni boleh kali Pak ya. Tadi kan saya udah janjikan. Nah, silakan ya. Yang ingin testimoni silakan. Boleh nggak Bu Lisa bantu bagi testimoni Bu Lisa. Bu Lisa kemarin sharing banyak banget di kantor ya Pak Fer ya. Oh iya. Bu Lisa nyalain dong kameranya, mic-nya. Videonya juga Bu Lisa sambil cerita. Halo Bu Lisa. Ini kayak Bu Lisa lagi di Blackpink deh kayaknya nih. Nggak di Apa ya maksudnya Blackpink itu Koko Tony? Nanti Google aja Pak. Halo Bu Lisa. Jangan-jangan Bu Lisanya tidur kali itu nggak bereaksi sama sekali nih. Atau Bu Lisanya sedang masak dia. Bu Lisa. Bisa jadi. Ya. Halo. Atau ada halo. Tak
mendengar rupanya beliau. Ayo, oke. Ibu-Bapak semua, silakan yang ingin memberikan kesaksian. Sambil menunggu ya Pak Effendi. Kita juga ada Zoom loh besok malam hari Selasa. Acara yang sama. Oh ya, pada hari Selasa 3 November jam 20 ada Zoom meeting Business Talk yang dibawakan oleh Bapak Adam Yusfan. Orang yang sangat luar biasa sekali, seorang pengusaha, ahli IT yang akan membawakan Business Talk kita. Selasa 3 November jam 20 malam, Zoom meeting. Bapak Ibu silakan undang teman-teman, rekan saudara sebanyak-banyaknya ke Zoom meeting tersebut. Oke. Oke, ini Pak. Oh, ada nih dari ya Ibu gimana? Jenny, Ibu Jenny ya. Ibu Bu Jenny. Tadi mungkin ada testimoni, ada yang turun dari 100 kg ke 90 kg ya. Ya, Pak Leo kali ya. Pak Leo ada enggak ya? Pak Leo nggak kelihatan sepertinya. Oh gitu. Oke. Jadi testimoninya ini datang dari teman kita manajemen juga. Jadi beliau itu awalnya itu 102 kilo beratnya ya. Jadi menurut testimoni beliau itu konsumsi 3 minggu ya lebih kurang itu turunnya sampai 94 atau 95 kilo. Jadi luar biasa dibantu dengan olahraga ringan. Nah, jadi bisa kelihatan dari lingkar perut ya itu udah kelihatan mengecil biasanya. Turunnya 7 kilo dong Pak, bukan 95 kilo. Itu siapa yang tulis 95 kilo? Habis, itu maksudnya Pak. itu dari 102 kilo ke 90-an beratnya. Jadi 7 kilo ya lebih kurang ya. Bukan 90-an kilo, itu bahaya itu. Mengerikan. Ya. Dan mungkin Bu Jenny perlu diketahui setiap metabolisme setiap orang kan beda-beda ya. Kita nggak bisa bilang patokan bahwa 3 minggu itu bisa turun hingga 7 kilo ya. Mungkin harus perhatikan juga pola makannya, pola olahraganya, dan juga mungkin ya konsumsi flavanolnya 1 hari berapa kali gitu ya. Bapak Muhammad Yaman Lubis sudah membuka mikrofonnya. Apakah ingin bertanya? Silakan Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak. Ini kebetulan ini kan ada teman baru mau tentang seputar ini juga. Jadi untuk menceritakan dari awal artinya pemula, gimana caranya menceritakan ke teman yang baru bahwasanya kita ada sejenis coklat gitu, sementara di sana agak susah jaringan. Jadi menceritakan dari awalnya bagaimana gitu Pak. Terima kasih. Oke. Ini berarti kan lebih ke mengundang ya ataupun menarik perhatian kali ya Pak ya? Iya benar. Iya. Kalau saya sih dan tim saya lebih banyak bercerita tentang Bapak tahu coklat sehat nggak gitu paling ya. Jadi Iya, kalau mereka soalnya gini Pak, di sana kan jaringannya agak susah, jadi gitu. kita kan di Medan, jadi di Medan masih jauh dari provinsinya, jadi untuk menceritakan yang itu, sementara ada juga Pak Abdul Hai, kadang mau komunikasi ke dia, ya gimana sama aja orang jaringannya maka gak ada sama sekali. Jadi untuk menceritakan itu saya ke dia, cuma menceritakan seputar coklat. Coklat mah di sini banyak, cuma kata dia gitu. Kirim video aja. Ya. Kirim video. Video ya boleh. Kan kita ada video yang pemula. Penjelasan Kokoa itu Pak. Yang sering dikirimin. Betul. Jadi kirimin dulu video yang tentang coklat flavanol itu. Jadi kalau gambarannya mungkin sudah dapat sama si calon member ini, baru nanti diajak ke Zoom meeting atau diajak telepon via WA mungkin yang bertiga dibantu sama upline-nya. Soalnya kan bisa ada jaringan mah untuk video callan atau segala macam, ikut Zoom juga maka gak bisa. Jadi cuma kalau bisa sih saya minta tolong juga ke Bapak Abdul Hai untuk mengirimin video-video yang pertama baik. seputar pengenalan di coklat ini. Baik. Gitu.
Oke, gini, Pak Muhammad buka YouTube kan Pak ya? Oh enggak. YouTube buka. Oh enggak, oke. Jadi kalau Bapak mau mempelajari informasi baru ataupun training ini, kita ada share di YouTube kita ya. Kita Forever Healthy Indonesia. Subscribe dulu, nanti Bapak bisa lihat semua siaran ulangnya juga ada di sana. Bahkan link penjelasan video coklat tadi juga ada di dalamnya. Jadi kalau dari sana sudah dapat, lebih gampang Pak kirim ke membernya. Bapak juga Soalnya nanti maksud saya kalau udah nanti dikirimin sama Pak Abdul Hai, nanti biar saya tunjukin ke dia, biar saya kirim. Artinya nanti saya bawa handphonenya ke kota, biar saya kirimin semua. Artinya di mana penjelasan. Ini juga mungkin di besok malam akan saya hadirkan dia. Kalau masih ada Zoom, akan saya hadirkan dia ke kota untuk mendengarkan ini semua. Itu maksudnya. Wow. Hari Selasa tapi Zoom kita. Hari Selasa? Iya. Selasa malam gitu ya? Iya. Malam Rabu lah. Iya Pak. Ya, jam 7.45 di Zoom. Jam 8 Pak Tony. Hah? Jam 8 Pak. Jadi jam 8 ya sekarang ya? Jadi semua kami seragamkan jam 8 Pak, mulai dari sekarang. Oke, jam Biar 8 bingung, ya Pak. Biar nggak bingung, jamnya ganti. Ya, itu yang langkah yang diambil Pak Muhammad udah benar Pak. Jadi kalau ketemu kasus member kita yang punya keterbatasan untuk akses, kita jemput bola dulu Pak. Itu benar banget Pak. Kita itu di sini tidak harus pintar ngomong seperti saya ataupun yang lainnya ataupun pintar menghafal Pak ya. Karena di sini orang yang pintar ngomong atau pintar hafal itu belum tentu sukses Pak. Tapi kalau orang yang pintar ngundang orang, ya ngundang terus dibantu sama upline-nya, biasanya lebih cepat sukses Pak. Itu tadi pertanyaan saya yang pertama tadi kan itu menyangkut masalah di perjalanan coklatnya. Kebetulan saya bukan menyalahkan Pak Abdul Hai. Pas waktu itu kebetulan dia ke kota, jadi barangnya belum baru pertama kali mesan si coklatnya. Pas orang yang mau kita tawarin coklat, dia pas lagi ke kota, pas barangnya kagak ada. Jadi makanya kalau bisa buat si Bapak Abdul Hai juga teman yang lain yang ada di Jakarta sana, kalau bisa sih paling lama 3 saat sampai 4 hari baru kesampaian ini ke Medan. Itu permohonan saya dari sini. Oke, baiklah. Bapak Abdul silakan Pak. Ya soal itu kan kita nggak bisa ngejangka ya berapa hari sampainya. Yang penting kan kita aja untuk ke GNI apa GNT, otomatis dia yang nentuin hari. Kita nggak bisa nggak kirim langsung ini. Apalagi daerah kota Medan gitu loh. Kota Medan bukan di kotanya, tapi kita di kabupatennya gitu. Jadi memang soalnya kan gini Pak Abdul Hai, kalau untuk sampel kan udah ada di rumah sekarang, udah ada 1. Ya. Jadi untuk maksud aku kalau memang dia nanti ada kesesuaian atau kecocokan buat dia, gimana caranya biar ini biasanya berapa hari baru nyampe. Kalau aku sih waktu itu kan sekian hari saya bilangin ke dia, itu mah kelamaan, takutnya itu jawaban dia. Jadi maksud aku kalau memang bisa nanti kita usahain 4, paling lama 5 hari udah kesampat ke tempat kita gitu. Oke, jadi gini, kalau misalnya untuk pengiriman kan ya beda-beda ya. Ada GNT, ada GNI, ada pos, ada si cepat, ada Tiki, ya tergantung itu harinya juga. Memang ada kalau misalnya kemarin saya lihat ya sekitar 9 sampai 10 hari, ada yang 7 sampai 8 hari. Ya itu kan kita udah kirim ya sesuai dengan mana yang tercepat gitu. Cuman ini kan obat harus ya kita juga sendiri kalau misalnya kalau mau kita kirimkan itu ini ya obat gitu, otomatis dia harus periksa dulu gitu kan. Gitu. Jadi makanya kemarin barengan sama barang yang dikirim, dia juga nggak terlalu kepo apa yang dikirimin, sepatu udah gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya untuk pengiriman agak lama, kita juga nggak bisa kondisikan dong gitu. Nggak maksud aku Pak Abdul. Oke. Apa memang saya ada bantu jawab ya. Oke. Biar nggak berkepanjangan ini. Iya, boleh. Yang pertama tadi pertanyaannya sebetulnya masalah pengiriman. Jadi nanti teman-teman untuk pengiriman itu sebaiknya nggak di estafet. Sebaiknya langsung dikirim dari perusahaan ke alamat masing-masing. Yang sering jadi lama itu kalau kita estafet dari perusahaan kita terima, dari kita kirim lagi, itu butuh waktu.
Jadi langsung aja kan ada menu itu untuk pengiriman. Jadi sebaiknya dikirim langsung oleh perusahaan. Itu akan lebih simpel. Hari ini kita order, besok perusahaan langsung kirim, gitu kan? Ada tenaga, ada karyawan yang siap kirim itu. Satu. Yang kedua mengenai tadi bagaimana menjelaskan ini, sedangkan ada masalah dengan komunikasi ya Pak ya. Sinyalnya nggak bagus dan lain sebagainya. Memang kalau komunikasi, kalau misalnya di daerah sinyalnya nggak bagus, memang agak terkendala. Tapi nanti Bapak bisa minta ke upline, ke Pak Abdul Hayy untuk dikirimkan video-video tadi yang saya sebut, yang disebutkan. Sama ini Pak, ada materi presentasi PDF yang bisa dikirim. Nah, sebetulnya kita juga siapkan alat bantu lain untuk yang offline, yaitu berupa produk katalog atau flip chart, buku Pak. Buku itu Bapak bisa beli, nanti Bapak bisa kirim ke orang-orang yang ada di daerah untuk bisa belajar langsung. Nah, di situ penjelasannya lengkap Pak, mulai dari apa namanya company profile, kemudian dari apa namanya uji klinis, dari marketing plan produk dan sebagainya. Jadi dengan membaca buku nanti akan lebih banyak orang-orang yang paham tentang produk, company profile dan bisnis ini. Itu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Hendra, terima kasih banyak. Semoga Pak Muhammad Yaman Lubis terjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih juga. Gimana sekalian kesaksian? Ini buku katanya kan merasakan penurunan berat badan 5 kilo selama kira-kira 2 minggu. Lanjutkan saja Pak Abdul Hayy untuk saksian sekaligus. Silakan. Iya Pak, benar, ada pertanyaan saya. lagi, Pak? Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi itu? Oh iya, ada benar. pertanyaan Ada di chat. Dari Pak Irawan, Malang ya. Apakah, oh ini mungkin harus dijawab sama company deh. Apakah produk ini sudah ada uji klinisnya? Apakah produk ini diproduksi oleh pabrik sendiri atau impor dari luar Indonesia? Apakah produk ini dikelola oleh pabrik milik sendiri atau diproduksi oleh pabrik milik perusahaan orang lain? Mungkin Pak Ferdi kali ya, bantu jawab Pak ya. Pak Effendi boleh Pak? Silakan. Baik, Pak Irawan dari Malang. Produk ini apakah sudah ada uji klinisnya? Banyak sekali Pak. Uji klinisnya bukan hanya 1, 2, 10, 50, ratusan uji klinis Pak. Ratusan uji klinis dilakukan oleh kampus-kampus top dunia. Jadi bukan kampus abal-abal, kampus-kampus top dunia. Bapak sebutkan kampus top dunia mana? Mereka sudah pernah meneliti flavanol Pak. Dan juga diuji oleh lab-lab terkemuka dunia, lab-lab independen. Bukan oleh lab perusahaan. Kami meneliti, kami menguji, tapi juga lab-lab independen mengujinya juga. Jadi bukan kata kami bagus, banyak yang mengatakan bagus, kampus-kampus top mengatakan bagus. Lab-lab, penguji-penguji independen mengatakan produk kita bagus. Apakah produk ini produksi oleh pabrik sendiri? Nah, tadi disampaikan oleh Kotoni bahwa produk kita bahan bakunya dari Berry Callebaut, bukan Callebaut ya. Berry Callebaut, pusatnya di Swiss, pabriknya di Amerika. Bahan bakunya kita ambil dari Pantai Gading. Mengenai pabriknya, supaya kita bisa menjual dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat Indonesia, maka bahan baku yang dari Amerika tersebut kita kemas di sini di Indonesia. Supaya kenapa? Supaya lebih terjangkau, supaya lebih memasyarakat produk kita ini. Itu demikian tujuannya Pak. Semoga bisa terjawab pertanyaan Pak Irawan dari Malang. Lalu ada Pak Zunaya, sudah ada rek BPOM, sementara kita masih Denkes. BPOM-nya dalam proses, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera mendapatkan BPOM-nya, Pak. Silakan ada pertanyaan yang lainnya lagi. Ayo tadi Pak Abdul Hayy sudah mau ngomong tadi itu, sudah mau cerita mengenai penurunan berat badannya 5 kilogram. Hanya kira-kira 2 minggu. Silahkan Pak Abdul Hayy. Ya, ya sebelumnya sih saya sebelum mengenal Cocoa Flavanol itu berat badan saya sekitar 75-76. Dan sesudah saya diperkenalkan Cocoa Flavanol oleh Bu Lala sama Pak Adam,
saya coba mengkonsumsi, ya mudah-mudahan ada perubahan yang saya rasakan dan memang terasa. Bukan cuma hanya di penurunan berat badan, tapi untuk kesehatan juga, gitu. Kayak misalnya yang sering kram gitu, memang sih masih ada juga terasa misalnya kram gitu, tapi nggak seperti dulu gitu. Ada perubahan. Dan sekarang itu berat badan saya kira-kira 69-70. 69-70, tingginya berapa Pak? 166 apa lebih kurang segitu Pak. Ya tergolong ideal lah ya. Bagus Pak. Silakan ada pertanyaan lagi, yang lainnya lagi. Ini Pak Wiko Budianto, registrasi BPOM umumnya 3-6 bulan, prosesnya panjang. Betul sekali Pak Wiko. Kita sudah proses selama beberapa bulan, mudah-mudahan segera keluar. Dari Pak Haryanto, Pak, selain flavanol untuk kedepannya ada produk lain nggak Pak? Ada. Ya, kita akan mengembangkan produk berkualitas dari berbagai macam penjuru dunia. Tinggal tunggu mainnya saja, Pak. Bertahap semuanya, Pak. Lalu, kan ada skincare juga, Pak. Skincare. Ya, skincare nanti akan kita kembangkan insya Allah akhir tahun depan ya. Oke, Bapak Ibu semua. Larut malam kali Pak ya, langsung ke ya. ini aja kali ya. Ini ada satu lagi sih mungkin ya. Dari Zunaya, berarti kalau tidak konsumsi produk ini badan tidak jadi slim lagi dong Pak? Oh, enggak gitu ya. Tergantung, ini masalah slim atau enggak tergantung dari input dan output. Inputnya berapa kalori, outputnya berapa kalori yang jadi tenaga, itu aja ujungnya. Mungkin bisa ada penjelasan khusus nanti ya mengenai masalah slimming ini oleh Dr. Winda satu saat. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah berlangsung selama 1,5 jam. Rasanya sudah cukup lama. Kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Oh ya, ada podcastnya silakan ya, Pak F. Ya. Apa ya? Pak Effendi ya? Oh ya, Heri. Nah, ya teman-teman ini dia. Silakan diumumkan. Jadi kita setiap hari Senin mulai besok, Senin, Rabu, Jumat ada podcast live ya. Itu di sosial medianya Forever Health Indonesia, YouTube dan via IG ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai media untuk influence ke teman-teman atau saudara, tetangga. Jadi biar pada mulai tahu nih apa sih cocoa flavanol itu. Jadi dibikin kayak booming dulu lah ya. Jadi kalau semakin banyak lapisan masyarakat yang mengetahui kulit-kulit tentang flavanols, teman-teman akan lebih gampang untuk prospek, untuk lebih gampang untuk jemput bola. Bahkan nggak usah dijemput bolanya. Kalau perlu mereka datang sendiri. Ya, itu sudah terbukti oleh beberapa MLM yang lain yang saat ini lagi viral ya gitu ya. Jadi perlu sekali kita mengubah cara kita ke era global, era yang saat ini gitu ya. Jadi itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu dari jam 12 sampai 12.30. Kemudian hari Selasa juga ada bersama Dr. Winda ya. Dr. Winda itu mulai dari 10 pagi sampai 10.40. After that kita mulai dengan seminar offline jam 2 dan malamnya ada Zoom meeting business talk gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini teman-teman ya. Oke teman-teman yang nanti akan saya undang jadi tamu undangan, jangan ini ya, jangan takut ya. Jadi saya cuma ajak bincang-bincang santai ya. Layaknya orang interview aja teman-teman. Oke ya, siap ya. Thank you ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat datang Pak Haji Istrun. Sampai ketemu lagi dari kesempatan. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tony. Thank you juga Pak. Semuanya thank you. Terima kasih Pak Effendi. Terima kasih semua. Pak Heri, terima kasih Pak Heri sudah jadi presenter. Thank you Pak Heri. Oke, saya kelas ya.